Kita wajib bangga sebagai bangsa Indonesia karena di tanggal 25 November tahun 2005, UNESCO, Badan Dunia dari PBB yang mengurus mengenai budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta sejarah telah menetapkan bahwa keris adalah warisan budaya dunia. Ketetapan ini dikukuhkan di tanggal 4 November tahun 2008, di mana keris secara resmi dimasukkan ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda dunia. Dan keris yang ada di video ini adalah koleksi dari Museum Keris Nusantara yang berada di kota Solo. Lokasinya dekat dengan Kampung Batik Laweyan dan juga Taman Serudari. Museum Keris Nusantara adalah sebuah museum yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tanggal 9 Agustus tahun 2017. Lokasinya adalah bekas gedung Rumah Sakit Jiwa Mangunjayan. Di museum ini kita bisa melihat aneka jenis bentuk serta ragam keris. Sekitar ada 409 koleksi keris dan juga ada 38 koleksi tombak dan benda-benda pusaka bersejarah lainnya. Saat Irfan berkunjung ke Museum Keris, juga ada banyak tamu pengunjung, baik dari anak sekolah maupun juga kalangan umum serta wisatawan asing. Aneka jenis keris tersimpan secara rapi di balik kotak kaca, dan di dindingnya kita bisa melihat mengenai sejarah dan juga cara teknik pembuatan keris. Meskipun kita adalah orang awam, kita akan bisa mengerti mengenai keris karena di tiap keris ada penjelasan dari jenis, kemudian dapur. Dapur adalah ragam bentuk atau tipe keris. Pamor juga adalah gambaran tertentu berupa garis, lengkung, lingkaran, noda, titik atau motif di permukaan bilah keris. Kemudian tangguh adalah taksiran atau perkiraan zaman dan tempat pembuatan bilah keris serta gaya pembuatannya. Di sini kita juga bisa melihat jenis keris. Ada jenis keris yang memiliki lekuk atau benar yang bentuknya lurus. Itu disebut sebagai luk. Sedangkan kadga dan batok yang berbentuk mirip pisau.
Dan inilah bentuk-bentuk tangguh keris menurut Serat Centini. Di ruang lantai 2 kita bisa melihat foto pembuatan bilah keris. Lalu bagaimanakah pembuatan keris itu sendiri? Di sini kita bisa melihat cara untuk pembuatan keris. Sejatinya, logam dasar untuk pembuatan keris ada dua macam, yaitu logam besi dan logam pamor. Sedangkan untuk besi keris terbuat dari baja. Dalam pembuatannya, biasanya para empu akan memadukan bahan dasar ini dengan logam lain. Keris yang dibuat di masa sekarang yang sekitar mulai abad ke-20 biasanya memakai logam pamor dari nikel. Sedangkan untuk keris yang dibuat di masa lalu, di masa era kerajaan, mereka bisa menggunakan logam pamor dari batu meteorit yang diketahui memiliki kandungan titanium yang tinggi. Selain itu juga digunakan nikel, kobalt, perak, timah, kromium, antimonium, dan tembaga. Untuk keris-keris yang dibuat dari batu meteorit biasanya akan dianggap sebagai benda yang keramat karena jatuh dari langit, dan tentunya untuk pengerjaannya pun juga akan memakan waktu yang lebih lama dan hasilnya akan lebih detail dan juga biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi. Selain keris, kita juga akan mengenal mengenai warangka atau sarung keris seperti yang kita lihat di depan ini. Untuk warangka keris ini terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada dari kayu jati, ada juga dari kayu cendana, dan tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan keris, namun warangka juga memiliki relief dan juga ukiran yang cantik. Lalu sejak kapankah keris ini dikenal oleh masyarakat Nusantara? Dalam prasasti Taji Ponorogo dari abad ke-10 Masehi telah tercantum adanya catatan mengenai keris. Dan untuk asal muasalnya, menurut seorang sejarawan yaitu G.B. Gardner dalam bukunya Keris and Other Malay Weapon, keris adalah pengembangan dari senjata tikam dari masa prasejarah. Untuk asal mula penyebutan kata keris merupakan singkatan bahasa Jawa dari mulungker kang bisa ngiris. Dan mengapa bentuk keris adalah berkelok atau melungker adalah pengembangan dari bentuk awalnya yang awalnya lurus. Dan kadang kalau kita melihat bentuk keris adalah melingkar seperti bentuk seekor ular. Karena bagi orang Jawa, ular adalah hewan yang disakralkan, mengingat orang Jawa menganggap bahwa Dewa Siwa memiliki kalung dari ular. Dan kalau kita perhatikan di candi-candi dari era kerajaan Hindu yang ada di Jawa Tengah, maka kita bisa melihat ukiran dari ular atau naga. Contohnya adalah di Candi Penataran, di mana kita bisa melihat ukiran
dan juga patung ular secara jelas. Kemudian juga di candi-candi lainnya. Selain keris yang bentuknya melungker atau berkeluk, kita juga melihat keris yang bentuknya lurus. Untuk pegangan keris atau dalam bahasa Jawanya gaman atau deder untuk keris gaya Yogyakarta dan jajaran untuk keris Surakarta memiliki berbagai macam motif. Untuk keris Bali ada yang bentuknya menyerupai dewa atau pedanda atau pendeta agama Hindu Bali. Ada juga yang bentuk pegangannya berbentuk raksasa, penari, pertapa hutan, dan ada juga yang diukir dengan emas atau batu mulia, dan juga ada yang menggunakan batu merah delima. Inilah maka keris juga menjadi salah satu koleksi yang tidak hanya bersejarah, filosofis, namun juga memiliki harga yang tinggi. Ketika kita membandingkan antara keris saat masa setelah masuknya agama Islam dan masa sebelum masuknya agama Islam, maka kita akan melihat jenis perbedaan. Sebelum masuknya agama Islam, gagang keris akan berbentuk seperti patung dewa dan dewi. Dan setelah masuknya agama Islam, penggunaan patung dalam pegangan keris dilarang sehingga gagang keris mengalami perubahan. Untuk pegangan keris dari wilayah Sulawesi menggambarkan burung laut karena masyarakat di kawasan Sulawesi terutama yang tinggal di kawasan pesisir merupakan laut. Sedangkan burung adalah lambang dunia atas keselamatan. Untuk wilayah Riau maka motif kepala burung yang digunakan. Dan untuk tiap daerah seperti Aceh, Palembang, Sambang, Sambas, Kutai, Bugis, Madura, Luwu, dan Sulu, keris memiliki ukiran dan perlambang yang berbeda sesuai dengan budaya dan kepercayaan dan adat dari daerah tersebut. Untuk pegangan keris Jawa secara garis besar terdiri dari sirah wingking atau kepala bagian belakang, kemudian ada giling, cigir, cetek, batuk yang merupakan kepala bagian depan, weteng, dan bungkul. Dan seperti yang kita lihat ini adalah sebuah keris dengan pegangan dengan batu merah delima dan batu permata. Sedangkan bilahnya tadi bisa kita lihat diukir dengan menggunakan emas. Dalam sejarah Nusantara ada beberapa keris yang dianggap memiliki tuah dan menjadi legenda, seperti keris Empu Gandring. Keris ini sangat berperan dalam pendirian Kerajaan Singosari karena pendiri dari Kerajaan Singosari yaitu Keng Angrok, dengan menggunakan keris Empu Gandring beliau berhasil untuk membunuh Akuwu, Tunggul Ametung, dan akhirnya dia pun berhasil menjadi raja pertama Singosari setelah mengalahkan kerajaan Kediri. Dan ada cerita mengenai kutukan Empu Gandring di mana setiap orang yang berhubungan dengan keris ini akan meninggal. Dan ternyata memang keris ini mengambil nyawa sekitar 7 orang yang terlibat dengan keris ini.
Lalu ada keris pusaka setan kober. Keris ini adalah milik dari Haryo Penangsang. Beliau adalah salah seorang pangeran dari kerajaan Demak, dan dalam pertempuran beliau melawan tentara Pajang yang dipimpin oleh Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pamanahan serta Raden Sutawijaya yang kelak kita kenal sebagai pendiri kerajaan Mataram Islam. Akhirnya Haryo Penangsang gugur setelah khususnya robek karena senjata sendiri, yaitu keris pusaka setan kober. Kemudian juga ada keris seperti keris Kiai Condong Campur. Keris ini adalah keris pusaka milik kerajaan Majapahit yang sering dikenal dalam legenda dan folklore. Legendanya keris Kiai Condong Campur dibuat oleh 100 orang empu keris yang sakti. Bahannya diambil dari berbagai tempat dan akhirnya menjadi keris pusaka yang tidak hanya ampuh, namun memiliki watak yang jahat. Akhirnya muncullah keris Kiai Sabuk Inten yang merasa terancam dengan kehadiran keris Kiai Condong Campur dan akhirnya mengikut keris tersebut. Dalam pertikaian antara keris Kiai Sabuk Inten melawan keris Kiai Condong Campur, akhirnya keris Kiai Sabuk Inten pun kalah. Dan akhirnya datanglah keris Kiai Sangkelet yang akhirnya ikut juga memerangi keris Kiai Condong Campur. Dan akhirnya keris Kiai Condong Campur kalah dan melesat ke angkasa menjadi bintang Kemukus atau bintang berekor yang kita kenal sebagai komet, dan mengancam akan kembali ke bumi setiap 500 tahun sekali untuk membuat huru-hara yang dalam bahasa Jawa disebut ontran-ontran. Juga untuk dia gitu saya hancur. Karena memiliki nilai magis, maka juga untuk merawat keris juga tidaklah sembarangan rekan-rekan. Dalam bulan-bulan tertentu seperti tanggal 1 Suro, biasanya para pemilik keris akan mensucikan keris tersebut. Dan sekarang keris tidak hanya menjadi senjata seperti dahulu di masa era kerajaan, namun keris juga menjadi simbol status sosial seseorang dan juga kadang menjadi hadiah yang diberikan oleh presiden kepada tamu dari luar negeri. Dan bagi para sahabat yang menyukai untuk mempelajari mengenai sejarah dan juga filosofi keris, rekan-rekan bisa mengunjungi Museum Keris Nusantara yang ada di Surakarta. Dan bagi yang tinggal di Jakarta bisa berkunjung ke Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah. Di kota Yogyakarta dan Surakarta juga kita bisa menemukan para pengrajin atau empu keris yang masih membuat keris. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini, dan sampai bertemu di video kita berikutnya. Terima kasih.